Rian sudah lama curiga bahwa istrinya yang bernama Lala selingkuh. Tapi setiap kali ditanya, Lala selalu menjawab santai. Aku cuma bantu orang yang stres kok, terapi pijat. Nggak lebih. Lala memang membuka jasa layanan pijat. Padahal Rian sudah memintanya untuk berhenti kerja. Gajinya sebagai karyawan kantor sebenarnya cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Tapi Lala bilang bosan kalau hanya di rumah. Katanya dia hanya ngobrol, curhat, dan memijat klien, tidak lebih. Rian diam. Dia sangat jengkel dan marah, tapi dia juga tak sanggup menghentikan keinginan Lala. Pada suatu hari Rian curhat ke teman-teman kantornya tentang masalah ini. Dan semuanya menyebut Rian bodoh. Suatu malam setelah seharian bekerja Rian pulang, tapi Lala tak ada di rumah. Hanya catatan kecil di atas meja yang berbunyi, "Ada klien, jangan begadang ya." Rian kecewa, tapi lagi-lagi ia hanya bisa menahan rasa marahnya. Tepat pukul 1 dini hari Lala baru pulang. Bukannya marah, Rian justru mulai mendukung kegiatan istrinya. Ia bantu desain brosur, buatkan merek usaha, hingga bantu hitung pemasukan. Usaha pijat Lala makin ramai. Banyak pria datang jadi klien. Rian tetap diam. Hingga suatu malam, Rian mengajak Lala makan malam di rooftop hotel tempat Lala biasa menerima klien. Makan malam romantis lengkap dengan bunga, anggur, dan satu amplop di atas meja. "Aku udah siapin hadiah, tapi kamu harus jawab satu pertanyaan. Kamu masih cinta aku?" Lala tersenyum dan jawab, "Selalu, Mas." Rian mengangguk. "Kalau begitu buka amplopnya." Di dalam amplop itu ada 2 lembar. Lembar pertama beriskan rekaman CCTV. Lala dan atasan Rian masuk ke dalam kamar hotel. Di salah satu cuplikan, sang atasan menampar pantat Lala pada saat gaya kuda-kudaan. Dan lembar kedua adalah surat pengunduran diri atasan Rian. Rian menatap tajam ke Lala. "Selama ini gue pura-pura bodoh, tapi ternyata yang lu sembuhin bukan orang stres, tapi suami orang, termasuk bos gue. Pijat macam apa yang terapisnya ditampar-tampar, hah?" Mendengar makian itu, Lala sangat panik. "Mas, aku bisa jelasin?" "Gak perlu. Istri bos gue juga udah lihat rekaman ini. Besok, lu bakal viral." "Tapi tenang." Rian berdiri. Senyumnya tipis, tapi menusuk. "Kabar baiknya, semua pembayaran dari klien lu selama ini masuk ke rekening bisnis atas nama gua. Jadi selama ini, lu cuma kerja buat gua." Lala lemas. Tak bisa berkata apa-apa. "Dan kabar terbaiknya, brand lu udah gua jual ke konten kreator prank YouTube. Jadi sekarang gua nggak hanya bebas dari istri yang selingkuh, tapi juga kayak mendadak." Rian melangkah pergi, meninggalkan Lala sendirian di rooftop. Di bawah, seorang kreator nyamperin Rian. "Bro, ini konten gila banget. Viewers pasti meledak ini." "Nih, Vilo, sesuai janji." Keesokan harinya nama Lala viral. Semua media memburu Rian. Undangan podcast, interview, dan TV tak henti-henti berdatangan. Rian dapat banyak bayaran dari hasil jadi bintang tamu. Lala menghilang dari publik, tinggal diam di apartemen yang sengaja dibelikan Rian. Ternyata, semua ini adalah rencana mereka berdua. Lala sebenarnya sudah lama ingin berhenti dari pekerjaannya. Tapi banyak klien mengancam akan menyebarkan video tak senonoh kalau dia berhenti. Awalnya, Rian sangat kecewa. Tapi melihat Lala sungguh ingin bertobat, dia mengambil risiko besar. Membongkar semuanya dan membungkam klien lain. Untuk tidak menyebarkan video senonoh Lala yang lain. Setelah 2 bulan berlalu dan skandal mulai dilupakan, Rian datang ke apartemen tempat Lala bersembunyi. Ia membuka pintu, tersenyum lalu berkata, "Media akhirnya bosan juga. Kita bisa ketemu lagi lah. Klien-klien kamu itu gak akan berani ganggu kamu lagi." Lala hanya bisa menangis terseduh. "Maafin aku, Mas, ini semua salahku. Aku janji aku akan setia dan nurut apapun maumu." Rian mendekat, menggenggam tangan Lala. "Udah, semua udah berakhir. Saatnya kita tata hidup baru. Dengan uang hasil viral, fee media, kompensasi kantor, dan brand penjualan usaha Lala, Rian membawa istrinya ke luar negeri. Memulai segalanya dari awal. Dengan cinta dan luka yang mereka ubah jadi kekuatan.